Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, kaum muslimin, sahabat gemah Islam dimanapun berada, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui program Aroma Senja yang disiarkan langsung dari studio MGI TV di Pondok Pesantren Ihya Sunnah Kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan melalui program ini kita semua mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebab bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Sebagaimana biasa, pada hari Kamis kita bersama-sama mempelajari atau membaca dan mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada kesempatan ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab fadlis sholawat, bab keutamaan sholat. Silakan kepada para pemirsa, juga para pendengar Radio Radul Jannah yang memiliki kitab di rumahnya, kita sama-sama buka, sama-sama baca, dan sama-sama kita pelajari bab tersebut, yaitu bab yang ke-183, hadis ke-1042, ya, hadis ke-1042. Yakhafillah, sahabat gemah Islam, sahabat Radio Riyadul Jannah dimanapun berada, azillallahu wa iyyakum. Bab ini adalah merupakan bab yang sangat penting bagi kita semua, di mana dengan kita mengetahui apa-apa yang berkaitan dengan keutamaan sholat ini, mudah-mudahan menambah kesemangatan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam melaksanakan sholat ini. Dan yang dimaksud dengan sholat-sholat yang ada di dalam bab ini tentunya mencakup semua bentuk sholat, artinya semua jenis sholat, baik itu sholat fardu yang 5 waktu atau juga sholat rawatib yang mengikuti sholat fardu tersebut, juga sholat-sholat sunnah yang lainnya. Hanya saja mu'allif memang membagi-bagi, ya, berkaitan dengan keutamaan sholat-sholat tersebut di dalam babnya tersendiri. Hanya saja memang pembahasan ini saling berkaitan dengan yang lainnya, ya. Kalau bicara tentang sholat, maka berbicara tentang keutamaan sholat, maka nanti akan berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah, tentang keutamaan berangkat ke masjid, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan masalah sholat. Dan insya Allah itu akan dibahas setelah bab yang ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat adalah merupakan salah satu di antara rukun Islam yang 5. Bahkan dikatakan bahwa sholat adalah merupakan tiangnya agama. Maka orang yang menjaga sholatnya sama dengan dia menjaga agamanya. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga sholatnya, meremehkan, menyepelekan sholatnya,
maka dia menyepelekan agamanya. Dia telah merusak agamanya. Salat adalah merupakan ciri utama bagi seorang muslim. Orang yang berani meninggalkan salat dengan sengaja, maka ia terancam dengan kekufuran. Terancam dengan kekufuran. Oleh sebab itu, berkaitan dengan salat, ini adalah perkara yang sangat penting. Kan salat adalah merupakan amalan yang akan dihisab pertama kali nanti di yaumil qiyamah. Jika bagus salatnya, maka amal-amal yang lainnya akan bermanfaat baginya. Tapi jika buruk salatnya, maka amal-amal yang lainnya tidak bermanfaat baginya. Oleh sebab itu, setiap kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus benar-benar memiliki perhatian yang sangat besar berkaitan dengan salat ini. Pembahasan dalam bab ini, yaitu bab keutamaan salat, memang pembahasan dari satu sisi, yaitu sisi keutamaannya. Adapun berkaitan dengan hukum salat, bahwa salat adalah hukumnya wajib, ya, fardu ain, kemudian bagaimana syarat-syaratnya, apa saja rukun-rukunnya, dan lain sebagainya, itu memang ada dalam pembahasan yang lain. Ada dalam pembahasan yang lain. Pembahasan tentang keutamaan salat ini, ya, ini adalah untuk menambah motivasi, untuk menambah kesemangatan kita di dalam melaksanakan ibadah, dalam melaksanakan salat ini. Jangan sampai kita sudah tahu hukumnya, ya, kita sudah tahu akibatnya, apabila mengerjakan dan meninggalkannya, juga kita tahu tentang fadilah atau keutamaannya, lalu kita masih menyepelekannya, masih meremehkannya, masih tidak mengagungkannya. Jangan sampai seperti itu. Jadi pembahasan tentang bab keutamaan salat ini adalah untuk menambah motivasi kita agar kita senantiasa menjaga salat kita ini. Dan memang kita sangat butuh kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fardhu salawat ini. Dan apa yang dijanjikan tersebut pasti akan diraih apabila syaratnya terpenuhi, yaitu apa? Melaksanakan salat dengan baik. Ikhwafillah azallahu wa iyyakum. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan sebuah ayat pada bab pertama ini, ya, bab fadli salawat ini membawakan sebuah ayat, kemudian 5 hadis. Membawakan sebuah ayat dan 5 hadis. Adapun ayat yang beliau bawakan di dalam bab ini, qala rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Inna sholata, sesungguhnya salat, tanha, mencegah, 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ayat ini sangat jelas menjelaskan tentang keutamaan salat. Sangat jelas sekali. Kenapa? Karena langsung disebutkan bahwa salat itu jika seseorang mengerjakannya, jika seseorang menjaganya, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukun-rukunnya, ya. Kemudian juga memperhatikan yang berkaitan dengan gerakan-gerakannya, sehingga rukunya, sujudnya, duduknya, berdirinya dan lain sebagainya dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bacaannya juga demikian, kemudian ditambah dengan menghadirkan hati ketika melaksanakan sholat, maka dikatakan bahwa sholat yang seperti itu
akan mencegah orang yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Seolah-olah sholat ini menjadi penjaga, menjadi rem ketika seseorang hendak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Salat ini yang menjaga dia, yang mengerem dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kemudian ada fenomena, akan mungkin menjadi pertanyaan, seseorang mengerjakan salat tapi masih tetap saja dia mengerjakan dosa, dan bahkan dosanya juga bukan dosa kecil tapi dosa besar. Malamnya sholat tapi kemudian di pagi harinya dia mencuri misalnya, seperti itu. Nah, bagaimana yang seperti ini? Maka dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang tidak mungkar, ini hak, ini benar adanya. Tapi kalau kenyataan ada yang seperti itu, maka yang perlu dipertanyakan adalah sholatnya. Seperti apa sholat yang telah ia lakukan, yang telah ia kerjakan? Apakah sholatnya sholat yang bagus, sholat yang sebagaimana mestinya, atau sholat yang hanya sekedar sholat? Karena yang dimaksud dengan sholat di dalam ayat ini tentunya sholat yang dikerjakan sebagaimana mestinya, terpenuhi rukunnya, terpenuhi kewajiban-kewajiban yang ada dalam sholat tersebut, syarat-syaratnya terpenuhi, kemudian disertai dengan hati, ihdharul qalbi. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan sholat zahiran wa batinan. Zahirnya maksudnya adalah bacaannya, kemudian gerakan-gerakannya, wa batinan adalah hudurul qalbi, hadirnya hati. Inilah sholat yang akan memberikan faidah mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Perbuatan keji maksudnya al-fahsya di sini Syekh Utsaimin mengatakan adalah berkaitan dengan dosa-dosa besar. Kemudian mungkar dosa juga, cuman dosanya lebih ringan daripada fahsya. Sehingga dikatakan dengan kata-kata al-fahsya wal mungkar itu mencegah dari perbuatan dosa besar dan juga mencegah dari perbuatan dosa kecil. Jadi salat yang akan melahirkan seperti ini, yang akan mencegah seseorang mengerjakan perbuatan keji dan perbuatan mungkar, ini adalah salat yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya, salat yang dikerjakan sebagaimana mestinya. Jadi bukan janji Allah atau bukan pernyataan Allah yang dipertanyakan, bukan. Karena apa yang dikatakan oleh Allah itu pasti hak, pasti benar. Dan itu terbukti pada para salafus salih, Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, di mana mereka benar-benar terjaga hati mereka, terjaga perbuatan mereka dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bukan berarti sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan, bukan. Tetapi apa yang mereka lakukan dari kesalahan itu relatif sedikit, sangat kecil sekali. Nah, kalau yang fenomena sekarang, misalnya setiap hari sholat, 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, tetapi perbuatan dosa juga, bahkan perbuatan dosa besar, misalnya mencuri atau minum khamar dan lain sebagainya tetap dikerjakan, ini yang dipertanyakan bukan tentang ayat ini, bukan pernyataan Allah ini, tapi yang dipertanyakan adalah sholat yang ia kerjakan itu seperti apa. Mungkin ini juga kita rasakan, kita yang merasakan, kita ini sholat tapi tetap saja sulit gitu untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka yang diperbaiki sholat kita. Dan ada sebuah riwayat ya yang disebutkan, ada yang melaporkan bahwa si fulan, kepada Rasulullah SAW melaporkan si fulan malamnya dia sholat tetapi paginya dia mencuri. Maka Rasulullah SAW mengatakan dia akan
tercegah dari perbuatannya tersebut dengan apa yang engkau katakan. Maksudnya bahwa dia sholat. Bahwa dia sholat, maka perbuatan mencurinya itu suatu saat akan berhenti. Seiring dengan bagaimana dia memperbaiki sholatnya. Maka kita pun demikian. Ya, kita merasa bahwa kita tidak pernah absen istilahnya ya. Sholat 5 waktu insya Allah, bahkan mungkin di masjid, bahkan mungkin dengan sholat berjamaah seperti itu. Tetapi tetap saja sulit untuk menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan mungkar ya. Maka kita harus terus memperbaiki sholat kita, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sholat kita ini memberikan faidah bagi kita, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan, memberikan taufik agar kita bisa sholat dengan baik ya, sehingga sholat kita benar-benar menjadi penjaga kita dari perbuatan dosa besar maupun perbuatan dosa kecil. Ya, dari ayat ini kita mengetahui bahwa sholat, di antara fadilah sholat, di antara keutamaan sholat adalah mencegah seseorang yang melakukan sholat tersebut dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan yang sangat tercela, perbuatan dosa besar, wal munkar, dan perbuatan mungkar ya, yang lebih ringan dosanya daripada fahsya tadi. Ya khafillah, sahabat Gema Islam, sahabat Riyadul Jannah dimanapun berada, azallahu wa iyyakum. Selanjutnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan 5 hadis. Hadis yang pertama, qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, apa pendapat kalian, lau anna nahron bibabi ahadikum, seandainya ada sungai di depan atau di belakang pintu rumahmu, salah seorang di antara kalian, yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marat, lalu ia mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali ya. Sungai ini ya identik sungai itu dengan air yang mengalir ya. Air yang mengalir, airnya banyak dan deras, seperti itu. Ini gambaran tentang sungai ya. Gambaran tentang sungai. Hal yabqa min daranihi syai', apakah masih ada tersisa kotoran pada tubuhnya? Qalu, para sahabat bertanya, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai', tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa. Qala, Rasulullah SAW bersabda, fadzalika mathalus shalawatil khamsi, maka itulah perumpamaan sholat 5 waktu, yakni sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini sholat yang 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khotoya, Allah akan menghapus dengan sholat yang 5 waktu tadi al khotoya, berbagai kesalahan. Berbagai kesalahan. Tentunya kesalahan yang dimaksud ini adalah kesalahan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan yang kecil, bukan kesalahan yang berkaitan dengan dosa besar, bukan al-kabair, bukan kesalahan berupa dosa besar. Karena nanti pada hadis-hadis yang berikutnya akan disebutkan ya, bahwa dosa-dosa yang bisa dihapus dengan seseorang melakukan perbuatan baik, diantaranya adalah melaksanakan sholat, adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berkaitan dengan dosa-dosa yang berkaitan dengan sesama makhluk, sama manusia.
Ikhwafillah azallahu wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan salat yang 5 waktu, bahwasannya salat yang 5 waktu itu apabila seseorang mengerjakannya, apabila seorang menjaganya, tidak menyia-nyiakannya, maka seakan-akan ia membersihkan diri dalam sehari itu 5 kali, dan sehingga badannya itu menjadi bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Begitu juga salat 5 waktu, ketika seorang menjaganya, maka ia membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dosa-dosa yang ada pada dirinya. Dan pengistilahan atau diungkapkan dengan kata-kata daron, ya. Daron itu artinya kotoran. Kalau bahasa kitanya mungkin seperti daki, seperti itu ya. Daki yang biasa kotoran yang nempel di badan. Ini menunjukkan bahwa tidak semua yang ada pada tubuh ini bisa dibersihkan dengan itu. Misalnya ada penyakit yang memang ada di kulit kita, ya, penyakit kusta dan lain sebagainya, maka tidak bisa hilang dengan mandi tersebut. Nah, itu ibarat seperti daki itu atau kotoran yang nempel di badan itu ibaratnya seperti dosa kecil. Sedangkan misalnya penyakit kulit itu ibaratnya ada dosa besar yang tidak bisa hilang dengan terkena air untuk mandi. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa di antara fadilah salat yang 5 waktu adalah menghapus dosa, menghapus kesalahan, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat yang 5 waktu ini sebab dihapuskannya dosa. Maka ikhwafillah azallahu iyyakum, ini adalah merupakan fadilah yang sangat agung, fadilah yang sangat besar, di mana semua kita menyadari bahwa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, ya, terutama kesalahan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan peluang bagi kita, selain memang bagi kita ini adalah merupakan kewajiban, ini juga merupakan peluang untuk diampunkannya dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Kemudian ikhwafillah azallahu wa iyyakum. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalus shalawatil khamsi kama sali nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, rawahu Muslim. Al-gomru bi fathil ghaini al-mujamah al-katsir. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalus shalawatil khamsi, perumpamaan salat yang 5 waktu, ini salat wajib, kama salinahrin jarin gomrin, itu seperti sungai yang mengalir dan airnya deras. Ya, kata-kata gomrin di sini dijelaskan oleh muallif, al-gomru yakni al-katsir, yang deras, yang banyak airnya. Ala babi ahadikum, yang ada di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Yagtasilu minhu kulla yaumin 5 marrat, ia mandi dari air sungai tersebut kulla yaumin, setiap hari 5 marrat, sebanyak 5 kali. Ini masih sama maknanya atau isinya dengan hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama bahwa keutamaan dari salat yang 5 waktu adalah menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa. Maka hadis yang kedua ini tidak perlu untuk
bahas lagi secara panjang lebar karena sudah terbahas pada hadis yang pertama. Selanjutnya hadis yang ketiga. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Fa ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa anzalallahu ta'ala aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Fa qala ar-rajulu ali hadza atau aliya hadza qala li jami'i ummati kullihim muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya ada seorang laki-laki yang dia ini mencium seorang wanita ajnabiyah. Seorang wanita yang bukan istrinya. Seorang wanita yang dilarang bagi dia untuk menciumnya. Wanita asing. Wanita asing yang bukan mahramnya. Yang bukan mahramnya. Di mana ini adalah merupakan dosa. Merupakan dosa. Lalu dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang kejadian itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat aqimis sholata tarafayn nahar. Dirikanlah sholat pada kedua ujung siang. Yang dimaksud sholat pada kedua ujung siang ini adalah sholat subuh, zuhur, dan asar. Sholat subuh ini ada di awal hari. Kemudian sholat asar ada di akhir atau di ujung hari, dan sholat duhur ada di tengahnya. Maka dikatakan oleh para ulama yang dimaksud dengan tarafayn nahar adalah sholat subuh, sholat duhur, dan sholat asar. Wa zulafa minal lail, dan sebagian dari waktu malam. Beberapa atau sebagian dari waktu malam, maksudnya adalah sholat maghrib dan sholat isya. Jadi mencakup kelima waktu sholat ini. Tarafayn nahar, subuh, zuhur, dan asar. Zulafa minal lail adalah sholatul maghrib wal isya. Sholat maghrib dan sholat isya. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyi'at, akan menghilangkan sayyi'at, keburukan. Akan menghilangkan keburukan. Ayat ini mengisyaratkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tersebut, apa yang dilakukan oleh orang tersebut, di mana dia mencium seorang wanita ajnabiyah, seorang wanita asing, di mana itu adalah merupakan dosa, itu akan terhapus dosanya dengan dia mengerjakan sholat yang 5 waktu. Dengan mengerjakan sholat yang 5 waktu. Dan ini menunjukkan, para ulama menyebutkan bahwa al-qublah, mencium seorang wanita ajnabiyah, adalah termasuk dosa kecil. Kenapa? Karena dia bisa dihapuskan dengan perbuatan yang baik. Seandainya al-qublah atau mencium itu adalah merupakan dosa besar, maka dia tidak bisa dihapus dengan ini. Ini menunjukkan bahwa al-qublah adalah merupakan dosa kecil. Akan tapi jangan kemudian karena ini adalah dosa kecil lalu berani untuk mengerjakannya, menganggap bahwa itu adalah sepele. Karena apa? Karena ini walaupun dosa kecil, ini akan menjadi sebab seseorang terjerumus pada dosa besar. Itu perbuatan apa? Perbuatan zina. Oleh sebab itu dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus. Dengan sengaja dia melakukannya, Kemudian karena menganggap ini sepele, nanti juga sholat terhapus lagi, seperti itu. Terus-menerus dia mengerjakannya,
Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus itu, tidak ada dosa kecil apabila ia melakukannya terus-menerus. La saghirata ma'al israr. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar, yakni dengan taubat. Maka walaupun itu dikatakan adalah dosa kecil, tetapi jangan sampai seorang coba-coba berani melakukan itu, karena dia akan menjadi besar kalau dilakukan secara terus, tidak lagi sebagai dosa kecil. Kenapa? Karena dia akan menyeret pelakunya kepada perbuatan dosa besar, kabirah, yaitu perbuatan zina, ya, perbuatan zina. Orang yang bertanya tadi, orang yang menyampaikan atau memberitakan perbuatannya tadi kepada Rasulullah SAW, dan ia tahu tentang turunnya ayat tersebut berkaitan dengan dirinya, maka dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aliyah hadza? Apakah hukum ini hanya untukku?" Aliyah hadza, apakah hukum ini hanya untukku? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Li jami'i ummati kullihim." Ini berlaku untuk seluruh umatku, semuanya. Ya, semuanya. Bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk semua umatku. Untuk semua umatku. Maka walaupun dia yang menjadi sebab turunnya ayat ini, ya, menjadi sebab nuzul ayat ini, akan tapi hukum yang ada dalam ayat itu tidak hanya berlaku bagi dirinya saja, tapi juga berlaku bagi yang lainnya. Maka dikatakan dalam kaidah, dalam sebuah kaidah, dalam kaidah tafsir apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah yang diambil itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Memang sebabnya khusus orang tertentu, tetapi lafaznya mencakup umum. Maka yang hukum yang ada pada lafaz umum itulah yang diambil, bukan kepada kekhususan sebabnya tersebut. Seperti ayat ini, walaupun sebab turunnya ayat ini adalah laki-laki yang tadi, akan tapi hukumnya berlaku untuk semua umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hadis ini juga memang ada kaitannya dengan hadis yang pertama dan juga hadis yang kedua, di mana sholat yang 5 waktu itu adalah merupakan sebab terhapusnya dosa. Akan tapi dalam hadis ini, dengan diturunkannya ayat dengan kata-kata al-hasanat, kebaikan-kebaikan, maka ini bukan hanya berkaitan dengan sholat saja, tetapi segala bentuk kebaikan bisa menjadi sebab apa? Bisa menjadi sebab terhapusnya dosa. Maka di antara wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muadz bin Jabal, juga kepada Abu Dzar radhiyallahu anhuma, yaitu apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Di antara wasiatnya adalah atbi'i as-sayyi'atal hasanata. Ikuti keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kebaikan apa? Kebaikan apa saja. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu yang sudah kita bahas, ya, seperti membaca Al-Quran, kemudian wudu, sekarang sholat, kemudian sedekah juga, bahkan melangkahkan kaki menuju ke masjid dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan yang ada adalah merupakan sebab dihapuskannya dosa. Maka dikatakan di sini, innal hasanat, sungguhnya kebaikan-kebaikan yudhibnas sayyi'at, akan menghapuskan keburukan. Maka orang yang benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan yang telah ia kerjakan, untuk membuktikan bahwa ia itu benar tobatnya apa? Ikuti keburukan dengan kebaikan. Jangan hanya cukup menyesal kemudian berhenti, tapi dia tidak merubah keadaan dari buruk menjadi baik. Karena kebaikan akan menghapus keburukan yang telah ia kerjakan.
Ikhwafillah, sahabat Gema Islam, sahabat Riyadul Janah dimanapun berada, a'azallahu wa iyyakum. Hadis yang keempat yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab ini, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati kaffaratun lima bainahunna ma lam tugshal kabair, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Ini yang menjadi syahidnya. Yang menjadi syahidnya adalah salat yang 5 waktu yang sedang kita bahas pada kesempatan ini. Wal jumu'atu ila jumu'ati, dan jumu'ah kepada jumu'ah yang berikutnya, maksudnya salat jumu'ah kepada salat jumu'ah yang berikutnya. Kaffaratun lima bainahunna, adalah merupakan kaffarah. Kaffarah maksudnya adalah penghapus. Lima bainahunna, untuk apa yang ada di antara keduanya. Maksudnya untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara keduanya. Salat yang 5 waktu berarti antara subuh dengan zuhur, antara zuhur dengan asar, antara asar dengan maghrib, antara maghrib dengan isya, antara isya dengan subuh. Kelima waktu saat itu adalah kafaroh untuk dosa-dosa yang dilakukan di antara salat-salat itu. Dia melakukan perbuatan dosa setelah salat subuh misalnya, maka salat duhur akan menjadi penghapus. Dia melakukan perbuatan salah setelah salat zuhur, maka salat asar menjadi penghapus. Begitu selanjutnya. Dikatakan as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Begitu juga al-jumu'ah ila jumu'ah, salat Jumat kepada salat Jumat yang berikutnya, berarti dalam sepekan. Dalam sepekan antara Jumat sekarang dengan Jumat yang berikutnya. Ketika setelah Jumat ini dia melakukan perbuatan dosa, lalu dia nanti salat Jumat pada pekan berikutnya, maka salat Jumat tersebut menghapus dosa-dosa yang ada di antara Jumat tersebut. Di antara Jumat tersebut. Di dalam riwayat yang lain dikatakan juga Ramadan ila Ramadan. Antara Ramadan dengan Ramadan, seperti itu. Akan tapi kita yang harus difahami oleh kita, yang harus diperhatikan oleh kita adalah kata-kata malam tugsha al-kabair. Selama ia tidak mengerjakan perbuatan dosa besar. Nah, ini yang harus kita waspadai, yang harus kita perhatikan. Selama ia tidak melakukan dosa besar. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang melakukan dosa besar, ini akan menjadi sebab terhalangnya penghapusan dosa-dosa kecil oleh kebaikan yang ia lakukan. Atau dengan kata lain, bahwa salat yang 5 waktu menjadi penghapus dosa-dosa antara salat tersebut. Kemudian salat Jumat akan menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara kedua Jumat itu, apabila ia tidak mengerjakan dosa besar selama itu. Jika ia melakukan dosa besar, maka ini tidak terjadi, tidak berlaku. Maka ini tidak berlaku. Dan ini adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Sesuatu yang harus diwaspadai. Jangan sampai kebaikan yang dilakukan oleh kita, al-hasanat yang dilakukan oleh kita itu menjadi tidak berfungsi, tidak berlaku sebagai penghapus dosa-dosa kecil karena ada perbuatan dosa besar yang dilakukan. Ini harus diwaspadai. Karena ada kata-kata, ada qaid, ada batasan malam tugshal kabair. Selama dosa-dosa besar tidak dilakukan. Artinya kalau dosa-dosa besar itu dilakukan, selain dosa besar itu memang tidak bisa dihapus dengan perbuatan-perbuatan perbuatan baik yang seperti yang disebutkan tadi, tapi dia juga menjadi penghalang untuk terhapusnya dosa-dosa kecil oleh perbuatan-perbuatan baik. Oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah ayat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu
nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kalian mencegah diri, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang telah dilarangkan kepada kalian, maka akan diampuni kesalahan-kesalahan kalian. Akan dihapuskan dosa-dosa kalian. Di sini in syartiyah. Syaratnya untuk dihapuskannya dosa-dosa sayyiat ini, dosa-dosa kecil ini adalah apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar. Nah, sebab itu kita harus benar-benar menjaga diri kita. Jangan sampai melakukan dosa besar. Karena itu sama saja dengan menghalangi diri kita untuk apa? Untuk membersihkan diri dari dosa. Untuk membersihkan diri dari dosa. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan menjadi terhalang sebagai penghapus dosa disebabkan kenapa? Dosa besar. Jika kita berusaha untuk menghindari dosa-dosa kecil, maka kita harus lebih berusaha lagi untuk menghindari dosa-dosa besar. Ya, sebab dosa-dosa besar ini memang akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal dan berpengaruh kepada tidak berlakunya penghapusan dosa kecil oleh perbuatan baik. Seperti itulah yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Walaupun ada juga yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan malam tuksyal kabair, selama tidak dilakukan perbuatan dosa besar, itu memiliki makna bahwa dosa besar tidak diampuni dosanya atau tidak dihapuskan dosanya oleh perbuatan baik. Tidak mengatakan bahwa dosa besar itu menghalangi terhapusnya dosa-dosa kecil oleh perbuatan baik. Tetapi banyak ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis ini malam tuksyal kabair, begitu juga dalam hadis yang berikutnya, ini adalah selama dosa besar tidak dilakukan, menunjukkan pertama dosa besar itu tidak diampuni, tidak dihapuskan seperti dosa-dosa kecil, ya. Yang kedua juga bisa menjadi penghalang berlakunya penghapusan dosa-dosa kecil oleh perbuatan baik. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis yang kelima, hadis yang terakhir dari bab ini yang dibawakan oleh muallif, wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadz-dzunub ma lam tu'ta kabiratun wa dzalika ad-dahra kullahu rawahu Muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim, di sini disebutkan muslim laki-laki, tetapi bukan berarti ini khusus untuk laki-laki. Termasuk juga adalah seorang muslimah perempuan. Tahduruhu salatun maktubatun. Ketika datang salat yang diwajibkan atas mereka, fayuhsinu wudu'aha, lalu ia pun memperbagus wudunya. Artinya dia wudu dengan sempurna sebagaimana yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khusyu'aha, dan ia pun memperbagus kekhusyuannya. Maksudnya memperbagus kekhusyuannya di sini adalah menghadirkan
hati ketika sholat. Artinya dia sholat bukan raganya saja, tetapi juga dengan jiwanya. Sholat bukan hanya dengan raganya saja, gerakan-gerakan bacaan-bacaannya, tetapi juga dengan jiwanya, yaitu dengan menghadirkan hatinya. Ini yang dimaksud dengan wa khusyu'aha. Wa ruku'aha, dan memperbagus ruku'nya. Memperbagus ruku'nya maksudnya adalah memperbagus gerakan-gerakannya, menyempurnakan gerakan-gerakannya. Memang yang disebut di sini adalah ruku'. Akan tapi bukan berarti hanya ruku' saja yang diperbagus. Ya ketika dia berdiri, kemudian ketika dia ruku', ketika dia sujud, ketika dia duduk, semuanya diperbagus. Artinya tidak ada sholatnya itu asal-asalan. Ya, tidak ada sholatnya itu asal-asalan. Benar-benar dia mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Mengerjakan sholat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya dan dengan menghadirkan hati ketika mengerjakan sholatnya. Bahkan yang terbaik adalah apa? Dia memahami apa-apa yang dibaca di dalam sholatnya, baik itu bacaan sholat maupun bacaan dari ayat-ayat Al-Quran. Apabila orang melakukannya seperti itu, datang waktu sholat lalu dia wudu dengan baik, kemudian dia pun menghadirkan hati dalam sholatnya, kemudian dia memperbagus sholatnya, rukunya, sujudnya dan sebagainya, illa kanat kaffaratan, melainkan sholatnya tersebut kanat kaffaratan, menjadi kaffarah, menjadi penghapus dosa. Lima qablaha minadz-dzunub, menjadi penghapus untuk dosa-dosa yang dilakukan sebelum sholat tersebut. Malam tu'ta kabirah, selama dosa besar tidak dikerjakan. Selama dosa besar tidak dikerjakan. Wa dzalika ad-dahru kullahu, dan itu berlaku pada setiap masa, pada setiap zaman. Pada setiap zaman. Tidak melihat masa tertentu, misalkan pada masa Rasulullah SAW saja, tapi pada masa berikutnya, pada masa sampai pada masa kita sekarang ini berlaku bahwa sholat yang dikerjakan dengan baik akan menjadi penghapus bagi dosa yang dikerjakannya, bagi dosa yang dikerjakannya. Dan ini juga berlaku setiap masa, termasuk juga pada masa-masa berikutnya. Ini menunjukkan bahwa seseorang untuk mengerjakan kebaikan, seseorang untuk bisa membersihkan diri dari dosanya, selalu terbuka peluang tersebut. Selalu terbuka peluang tersebut. Maka jangan menyia-nyiakan peluang itu. Manfaatkan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya agar kita benar-benar bisa membersihkan diri dari dosa-dosa kita, jauhi perbuatan dosa besar, kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar bisa menjaga diri dari melakukan dosa besar, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, sholat kita benar-benar memberikan manfaat, bisa menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita kerjakan. Inilah yang menjadi fadilah, keutamaan sholat yang 5 waktu, khususnya di dalam bab ini berkaitan dengan sholat yang 5 waktu, yaitu pertama adalah dia bisa mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang kedua, bahwa sholat tersebut bisa menjadi sebab kafarah atau bisa menjadi kafarah bagi penghapus untuk dosa-dosa yang telah ia kerjakan, itu dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dosa-dosa kecil, ya, tidak dosa-dosa besar. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita, menjadi dorongan yang kuat bagi kita agar senantiasa kita lebih semangat lagi, lebih istiqomah di dalam mengerjakan sholat ini, terutama sholat yang 5 waktu, di mana kita sangat butuh kepada adanya sarana, kepada adanya sebab dihapuskannya dosa-dosa kita, karena kita menginginkan, berharap apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dalam keadaan
dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengampuni dosa kita, kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Pembahasan berikutnya insyaallah ya, walaupun pada bab ini mencakup semua sholat yang 5 waktu, tetapi ada bab yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan waktu atau sholat-sholat tertentu karena memiliki keutamaan yang lebih daripada yang lainnya gitu ya. Yaitu apa? Sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar ini walaupun sudah masuk dalam sholat yang 5 waktu, tapi karena ada kelebihan yang lainnya, ada memiliki keistimewaan yang lebih dari yang lainnya, maka ada babnya tersendiri yang insya Allah kita akan sama-sama bahas nanti pada pertemuan yang akan datang.